Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali pada acara belajar bareng mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 kurikulum 2013. Anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bisa berbakti pada orang tua maupun melaksanakan perintah-perintah agama dengan baik. Anak-anakku, pada sore hari ini kita akan mengulang kembali materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Tentunya materi ini sudah kalian peroleh di sekolah. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengulang bersama-sama agar kita lebih memahami struktur dan bahasa teks deskripsi. Baik anak-anakku, ikutilah paparan berikut ini. Yang pertama, anak-anak, materi mencermati struktur teks deskripsi. Sebagaimana kalian pelajari di sekolah, bahwa struktur tanggapan deskriptif, ya, teks deskripsi itu mencakup 3 hal: ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan bagian berikut ini. Anak-anak, ini bagian ya, ini bukan bagian teks deskripsi. Bahwa teks deskripsi itu tadi seperti saya sampaikan, itu ada identifikasi atau pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada kesimpulan atau yang berupa kesan-kesan. Ini sebagaimana yang anak-anak pelajari di sekolah. Anak-anak, bagian teks deskripsi seperti tadi akan saya jelaskan, ya. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum. Bagian yang pertama itu ada identifikasi. Pada bagian identifikasi ini biasanya berisi objek yang dideskripsikan, kalau itu tempat lokasinya, kalau itu tempat tertentu misalnya, ada sejarah lahirnya, makna nama yang terkandung di dalam teks itu, dan pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Jadi biasanya pada bagian identifikasi, karena ini merupakan gambaran umum, maka dijelaskan hal-hal seperti nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Ini yang bagian identifikasi. Berikutnya, yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Sekali lagi, ini subjektif penulis, ya, jadi tergantung uraiannya, itu tergantung siapa yang merinci, ya. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Jadi ini bukan tanggapan orang lain, tetapi tanggapan penulis. Maka kenapa bahwa teks deskripsi itu nanti antara satu dengan yang lain pasti berbeda karena sudut pandangnya yang berbeda. Berikutnya, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, kalau itu memerlukan indera pendengaran. Mendengar suara apa saja, seperti apa suara itu,
atau penulis membandingkan dengan apa. Ini berisi rincian-rincian berdasarkan inderanya. Bisa karena apa yang dilihat, karena lebih rinci, ya, apa yang didengar, maupun apa yang dirasakan. Yang ketiga, pada bagian deskripsi bagian ini, perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi karena ini bersifat subjektif tadi, ya tergantung apa yang dirasakan penulis ketika melihat objek itu. Maka itu diuraikan pada bagian deskripsi bagian. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan adalah sesuatu yang paling penting dalam sebuah teks atau inti dari pelajaran yang ingin diberikan lewat penjabaran fakta dan dalam suatu teks. Apa yang Anda simpulkan dari teks yang kalian uraikan di atas, ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang terpenting, ya, yang paling penting di dalam suatu teks atau di dalam suatu uraian. Nah, itu bagian teks deskripsi atau struktur teks deskripsi. Berikutnya, sekarang jenis penggambaran deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Jadi, penggambaran deskripsi bagian yang pertama berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, kalau itu misalkan sekolah itu yang indah, ya. Bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang ini juga dapat menyebut nama ruang dan cirinya. Kalau Anda atau anak-anak itu mendeskripsikan misalkan lingkungan sekolah yang sehat, maka di situ akan bisa merinci, ya, ruangan-ruangan itu dan ciri-cirinya seperti apa. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, kalau kita menggambarkan pantai, misalkan pantai digambarkan bawah laut, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Ini bagian berdasarkan anggota bagian objek. Jadi lebih detail lagi. Ya. Berikutnya, deskripsi bagian berdasarkan prosesnya. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncaknya seperti apa, penutup. Misalnya begini, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncaknya seperti apa, mulainya seperti apa, dan penutupnya seperti apa. Jadi deskripsi bagian berdasarkan proses ini, proses kalau itu kita mendeskripsikan pementasan, misalkan proses sebelum pementasan itu seperti apa, puncak pementasan itu seperti apa, dan penutupnya seperti apa. Berikutnya, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya begini, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Maka di sini lebih difokuskan ruang bacanya. Ya, desainnya unik ruangnya itu. Catnya cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjungnya. Ya. Ventilasinya sangat nyaman. Atau kalau itu ruang ber-AC, AC-nya sangat dingin, dan seterusnya. Disinilah ada bagian yang paling disukai ketika kalian mendeskripsikan, memfokuskan bagian yang paling disukai. Yang kedua, anak-anakku, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan kalimat perincian, yang pertama ya ini, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan sesuatu objek.
Ini sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Contoh, ibuku sangat baik. Maka itu dirinci lagi untuk mengkonkretkan, untuk membuktikan bahwa ibuku orang yang sangat baik. Maka dirinci lagi, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini untuk mengkonkretkan perlu. Jadi ibuku yang sangat baik dirinci lagi sehingga lebih mendetail. Ya. Berikutnya rangkaian koral di laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Nah ini contohnya lagi. Jadi rangkaian koral di laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik yang menyerupai benang sari dan seterusnya. Ada pemfokusan uraian dari teks yang kita paparkan. Berikutnya penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Begini, teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat. Panca indera itu bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Maka kalau nanti misalkan kalian diminta untuk menganalisis, ya, disinilah kalian harus membedakan, isi kalimat itu bisa dilihat, atau didengar, atau dirasakan. Ini ada contohnya yang bisa dilihat pantai panjang dengan pasir putih, jelas. Oh ada warna putih misalnya, berarti ini bisa dilihat. Debur ombak pantai terdengar berirama, oh melalui indera pendengaran, berarti didengar. Udara sangat terasa segar, memberi kenyamanan, berarti ini adalah seolah-olah merasakan. Inilah jadi penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera dalam teks deskripsi itu bisa dilihat, tadi bisa didengar maupun bisa dirasakan. Dalam menganalisis pun juga harus dipilah-pilah seperti ini. Ya. Berikutnya penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Contoh kalimatnya, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan menuliskan keindahannya. Kata prakarsa, kemudian di situ ada nasalnya, menasa, fonem P tidak luluh karena setelah awalan menasa diikuti oleh kata dasar yang diawali oleh P. P yang merupakan rester. Jadi bukan memprakarsai, tetapi memprakarsai. Karena P tidak luluh. Maksudnya P tidak luluh itu andai kata luluh ya itu nanti memprakarsai, tetapi ini tidak. Ya. Berikutnya pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Menasa tambah pesona, huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan menasa diikuti oleh kata dasar yang diawali huruf P. Ya. Yang atas tadi karena tidak luluh karena itu PR ya, bukan P. Tapi kalau ini yang P saja. Contoh Karimun Jawa bukan mempesona tapi memesona. Ini contoh dalam buku kalian. Perhatikan, mungkin kalau tadi sekilas mungkin dijelaskan Bapak Ibu guru belum jelas. Jadi ini bisa dijadikan pemahaman. Penulisan kata berawalan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali huruf KPTS, ya.
Pertama, fonem KPTS luluh jika setelah menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan KPTS. Misalnya, memengaruhi, mempengaruh, memesona, menasal ditambah pesona, mengarantina, menasal ditambah karantina, dan sebagainya. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali oleh kluster atau konsonan rangkap. Seperti tadi, bukan imbuhan P, ya, tapi PR dari konsonan rangkap. Misalnya, memprakarsai, bukan merakarsai. Ya, karena ini konsonan, bukan fonem, bukan fonem. Berikutnya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awal nasal diikuti oleh kata berimbulan yang berawalan dengan huruf KPTS, misalnya mempertaruhkan, memperluas. Ya. Bukan memertaruhkan, bukan memerluas, tapi mempertaruhkan dan memperluas. Penggunaan berikutnya, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Misalnya seperti yang saya singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa teks deskripsi itu biasanya juga diperkuat dengan penggunaan sinonim. Contoh, pantai itu sangat indah, maka bisa dilengkapi atau diganti dengan pantai itu sangat elok, sangat permai, sangat molek. Kata mengherankan bisa mengagumkan, bisa memukau, bisa fantastis. Ini penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Berikutnya, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Perhatikan contoh berikut. Kata di, misalnya, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Kata dari, Tongkonan terletak sekitar 200 km ke arah utara dari Rantai Pau. Ya. Jadi penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Berikutnya, penggunaan kata khusus. Perlu anak-anak ketahui bahwa kalau ada kata khusus tentu ada kata umum. Kata umum itu adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernym. Biasanya begitu ya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup cakupan maknanya lebih sempit. Kata yang termasuk dalam kata ini maaf ya ini berarti bukan kata khusus, maksudnya disebut dengan hiponim. Ini keliru, maaf ini keliru. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Maksudnya begini anak-anak. Jadi kalau kata umum itu memang cakupan maknanya lebih umum. Kata khusus ini cakupan maknanya lebih khusus. Kalau kata umum itu hipernym, kata khusus itu hiponim. Berikutnya anak-anak perhatikan contoh dalam buku kalian. Di sini ada beberapa contoh kata umum dan dilengkapi dengan kata khusus, ya. Misalnya kata indah, tadi ada kata elok, molek, cantik, dan seterusnya. Melihat, bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, bisa melirik, ya. Bisa melirik, bisa melotot, bisa mengerling. Nah, ini melihat dan seterusnya. Saya kira anak-anak lebih paham ya tentang kata umum dan kata khusus setelah kalian tadi mungkin diberi materi pelajaran ini oleh Bapak Ibu guru kalian.
Berikutnya penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Perhatikan di Lombok, di Toraja, di bagian barat rumah Tangkonan. Ya, di sini ada kata di dan karena ini menunjukkan tempat di Lombok dan seterusnya harus ditulis dengan huruf besar T-nya, tapi yang menunjukkan arah ini di bagian barat rumah yang besarnya adalah Tangkonan. Ini sebagaimana yang ada di dalam buku kalian. Berikutnya mendaftar kalimat bermajas. Anak-anak, penggunaan majas asosiasi. Menggunakan kata seperti. Pantai itu membentang seperti sajadah panjang. Kemudian menggunakan majas personifikasi. Memiliki sifat manusia pada benda. Angin itu mengelus wajahku. Ya, ada beberapa yang jelas penggunaan majas dalam teks deskripsi. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Ya, misalnya indah, elok, permai, molek. Dengan penggunaan yang bervariasi. Misalnya pantai indah nan permai. Coba perhatikan. Pantai indah nan permai. Ada dua penggunaan pilihan kata yang bervariasi yang sebenarnya semuanya mendukung lebih menguatkan pada konteks kosakata tersebut atau menguatkan teks deskripsi itu. Berikutnya anak-anakku, teks deskripsi itu menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan. Contoh, ada kata elok permai, ada putih jernih, ada putih keperakan, ada warna perak, ada kuning keemasan, ada merah merona, ada biru toska menyala, ada biru langit bergradasi, ada biru elegan, ada merah menyala, dan seterusnya. Intinya teks deskripsi itu bisa menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan lebih kuat. Anak-anakku, demikianlah uraian materi secara singkat yang mungkin bisa menambah wawasan kalian di dalam belajar bahasa Indonesia. Saya berharap ini hanya sebagai referensi. Saya harap sekali lagi ini sebagai bahan referensi agar kalian tidak terus bermain, tetapi bisa menggunakan media sosial untuk belajar. Meskipun nanti kebenaran tetap ada pada kalian dan Bapak Ibu ketika belajar bersama-sama di sekolah. Jadi sekali lagi ini sebagai referensi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan anak-anak semuanya. Jangan lupa di subscribe ya video ini agar kalian nanti bisa menerima video-video yang baru terkait dengan materi-materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Salam hormat untuk Bapak Ibu. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.